Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Intuner Aini. Dalam video ini saya ingin berbagi kisah inspiratif dari lingkungan tinggal yaitu Rusun Rawabebek. Di sini saya dan beberapa teman mahasiswa bersama warga setempat belajar bersama melalui kegiatan sederhana namun bermakna yaitu ekoenzim. Kenapa ekoenzim? Karena di lingkungan Rusun Rawabebek masalah sampah didapat seperti kulit buah dan sayur. Melalui kegiatan ini kami ingin belajar bagaimana cara mengelola limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Inilah wujud nyata pembelajaran sepanjang hayat. Belajar dari masalah di sekitar lalu menemukan solusi melalui aksi bersama. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Kegiatan ini berawal dari keprihatinan terhadap banyaknya sampah organik yang tidak dikelola dengan baik di lingkungan Rusun Rawabebek. Setiap hari, hampir semua rumah tangga membuang kulit buah sampah atau sayur dan sisa-sisa dapur begitu saja. Padahal, semua itu sebenarnya bisa bermanfaat kembali. Kami kemudian mengadakan pelatihan sederhana tentang cara membuat ekoenzim, yaitu cairan alami hasil fermentasi dari bahan organik, yaitu seperti kulit buah, sayuran, gula merah, dan air. Proses cukup mudah. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam tertutup lalu dibiarkan selama 3 bulan agar fermentasi berjalan. Hasil ini akhirnya bisa digunakan sebagai cairan pembersih alami, pengharum ruangan, pupuk tanaman, bahkan pengusiran serangga. Melalui kegiatan ini, warga tidak hanya belajar tentang lingkungan, tetapi juga belajar bagaimana mengubah kebiasaan lama menjadi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada testimoni. Dampak ini dari kegiatan ini mulai terasa setelah beberapa minggu. Salah satu warga, Ibu R, mengatakan bahwa sejak belajar pembuatan ekoenzim, ia jadi lebih rajin memilah sampah di rumah. Ia juga merasa senang karena bisa menggunakan hasil ekoenzimnya untuk membersihkan lantai tanpa bahan kimia. Begitupun dengan Ibu D, Ketua RT di Rusun Rawabebek. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa di kalangan warga, terutama ibu-ibu dan anak muda, sekarang setiap minggunya mengumpulkan kulit buah dan sisa sayur untuk dijadikan bahan ekoenzim bersama. Kami juga membuatkan pojok khusus bernama bak sampah cair, tempat menampungnya hasil fermentasi warga. Hasil ekoenzim ini kemudian dibagikan untuk membersihkan area sekitar rusun tanpa tanaman kecil di depan blok hunian. Melalui kegiatan ini, warga belajar perubahan tidak harus besar. Cukup dimulai dari hal kecil yang dilakukan bersama-sama. Ini bukti nyata bahwa pembelajaran sepanjang hayat dapat menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan ekologi secara bersamaan. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada refleksi pribadi. Dari pengalaman ini, saya benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning. Dalam kegiatan pembuatan ekoenzim ini, saya melihat bagaimana warga secara alami menerapkan 4 pilar pembelajaran UNISCO. Pertama, learning to know, warga belajar memahami pengetahuan dasar tentang limbah organik dan pemanfaatan ekoenzim. Kedua, learning to do, warga mempraktikkan langsung cara membuatnya mulai dari menakar bahan hingga proses fermentasi. Yang ketiga yaitu learning to be, warga menjadi pribadi yang lebih baik, peduli, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu ada learning to live together, warga belajar bersama, saling membantu, dan berbagi pengalaman satu sama lain. Kegiatan sederhana ini menunjukkan bahwa proses belajar bisa tumbuh dari kehidupan sehari-hari tanpa batas usia atau status. Semua orang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat asal ada kemauan untuk berubah. Yang kelima yaitu ada penutupan.
Dari sisa buah dan sayur, kami belajar tentang makna berkelanjutan dari kegiatan ekoenzim. Kami belajar bagaimana belajar bisa mengubah cara hidup. Pembelajaran sepanjang hayat bukan hanya tentang teori, tapi tentang keberanian untuk mencoba, gagal, lalu belajar lagi. Saya percaya perubahan besar berawal dari kecil yang dilakukan dengan hati. Mari terus belajar dari kehidupan, dari alam, dan dari sesama. Karena belajar adalah cara kita bertumbuh, berdaya, dan memberikan makna dunia. Terima kasih dan semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus menjadi pembelajaran sepanjang hayat.